Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, mata kuliah penyakit akibat kerja, pesisir, dan kepulauan. Adapun anggota kelompoknya itu, saya sendiri, Wodesi Kumenaibi, Gadis Anduta Pertiwi, yang ketiga Maisri Maulana, yang terakhir Asnani. Next. Ada yang pertama itu perbedaan antara work exercise asthma and occupational asthma. Yang kedua, pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi penyakit asma. Yang ketiga, faktor risiko untuk meningkatkan risiko pekerjaan terkena penyakit bronkitis kronik. Yang keempat, penyebab asbes dan proses yang menyebabkan penyakit asbestos. Yang kelima, beberapa program pencegahan untuk sleep building syndrome atau SBS. Next, perbedaan starbase asma dan occupational asma. Work exercise asma dan occupational asma adalah dua kondisi yang berkaitan dengan asma, namun memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. Work exercise asma merujuk pada keadaan di mana gejala asma yang sudah ada sebelumnya semakin parah akibat paparan di lingkungan kerja, tanpa ada hubungan langsung bahwa pekerjaan tersebut menyebabkan asma itu sendiri. Misalnya, seorang individu yang sudah menderita asma mungkin mengalami gejala yang lebih buruk saat terpapar debu atau asap di tempat kerja, tetapi tidak ada bukti bahwa lingkungan kerjanya adalah penyebab utama dari kondisi asma tersebut. Sebaliknya, okupasional asma adalah kondisi di mana asma disebabkan secara langsung oleh paparan terhadap alergen atau iritan di tempat kerja. Next. Pekerjaan tertentu seperti di industri kimia, pertanian, atau pabrik dapat memicu timbulnya asma akibat kontak langsung dengan substansi berbahaya. Dalam hal ini, paparan terhadap bahan tertentu seperti isosianat atau debu organik dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan asma. Memahami perbedaan ini sangat penting dalam diagnosis dan penanganan asma karena pendekatan yang digunakan untuk mengelola masing-masing kondisi dapat berbeda secara signifikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi penyakit asma. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi asma yaitu yang pertama, spirometri. Ini adalah tes fungsi paru-paru yang mengukur beberapa banyak dan seberapa cepat udara dapat dikeluarkan dari paru. Hasil tes ini dapat menunjukkan adanya obstruksi saluran pernapasan. Yang kedua, tes provokasi. Tes ini melibatkan paparan alergen atau iritan tertentu untuk melihat apakah gejala asma muncul. Ini membantu dalam menentukan sensitivitas individu terhadap pemicu spesifik. Yang ketiga, pemeriksaan alergi. Tes kulit atau tes darah untuk mengidentifikasi alergi yang mungkin memicu asma. Ini penting untuk memahami faktor pemicu dan mengelola kondisi. Dan yang keempat yaitu pencitraan paru untuk menilai kondisi paru secara keseluruhan dan mengecualikan kemungkinan masalah lain. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Faktor risiko untuk meningkatkan risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Yang pertama, paparan jangka panjang. Pekerja yang terpapar asap rokok
polusi udara, debu industri, atau bahan kimia berbahaya dalam jangka waktu lama memiliki risiko lebih tinggi. Yang kedua, lingkungan kerja yang buruk. Ventilasi yang tidak memadai, kelembapan tinggi, dan kebersihan yang buruk dapat memperburuk kondisi pernapasan. Yang ketiga, pekerjaan di sektor tertentu. Pekerjaan di sektor konstruksi, pertanian, atau industri kimia cenderung memiliki risiko lebih tinggi karena paparan substansi berbahaya. Dan yang keempat, merokok. Pekerja yang merokok atau terpapar asap rokok lebih rentan terhadap bronkitis kronik karena efek merusak pada saluran pernapasan. Penyebab asbes dan proses yang menyebabkan penyakit asbestosis. Paparan serat abses yang berlarut-larut dapat menyebabkan penyakit asbestosis melalui beberapa tahap yang berbahaya. Ketika serat asbes terhirup, serat tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan dan mencapai alveoli, yaitu kantung udara di paru-paru. Di sana, serat asbes dapat menyebabkan iritasi dan inflamasi pada jaringan paru-paru. Paparasan terus-menerus terhadap serat ini menyebabkan reaksi inflamasi yang kronis, yang mengarah pada kerusakan dan pembentukan jaringan parut atau fibrosis di paru-paru. Fibrosis ini mengurangi elastisitas paru-paru dan mengganggu fungsi pernapasan yang menyebabkan gejala seperti sesak nafas, batuk kronis, dan kelelahan. Pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis termasuk mereka yang bekerja di industri konstruksi, pertambangan asbes, dan pabrik yang memproduksi atau menggunakan bahan bangunan yang mengandung asbes. Pekerjaan sebagai tukang bangunan, mekanik, dan pekerja dalam sektor renovasi atau demolisi bangunan yang mengandung asbes juga meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang memadai dan tidak mendapatkan pelatihan tentang risiko asbes memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terkena asbestosis. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang ketat dan memberikan pendidikan yang memadai untuk melindungi kesehatan pekerja di lingkungan berisiko tinggi. Berikutnya, beberapa program pencegahan untuk sick building syndrome atau SBS. Program pencegahan untuk sick building syndrome atau SBS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi yang memadai, yang dimana memastikan sistem ventilasi berfungsi dengan baik untuk mengalirkan udara segar dan mengeluarkan polutan dari gedung. Yang kedua, pemeriksaan rutin sistem HVAS, yang dimana melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara berkala pada sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara untuk mencegah akumulasi debu, jamur, dan kontaminan. Yang ketiga, monitoring kualitas udara, yang dimana melaksanakan pemantauan rutin terhadap kualitas udara dalam ruangan untuk mendeteksi adanya polutan atau alergen yang dapat mempengaruhi kesehatan penghuni. Next. Yang keempat, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, yang dimana menghindari penggunaan produk pembersih, cat, dan material bangunan yang mengandung bahan kimia berbahaya di dalam gedung. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran penghuni, yang dimana membersihkan pelatihan dan informasi kepada penghuni tentang SBS dan cara-cara untuk mengurangi resiko, termaksud pentingnya menjaga kebersihan dan ventilasi. Yang keenam, perbaikan kebocoran dan kelembapan, yang dimana mengatasi masalah kebocoran air dan kelembapan yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan kontaminasi lainnya. Dan ketujuh, desain bangunan yang sehat. Merancang bangunan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan seperti pencahayaan alami, penggunaan material ramah lingkungan, dan pengaturan ruang yang baik. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi paparan materi dari teman-teman kelompok saya.
Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.